ya ujung-ujungnya kompresor akan bekerja maksimal, kompresor berisik, listriknya naik. Welcome back again dengan Adi di sini dari racikpc.com. Ya, perkara membeli AC ternyata nggak segampang ketika kamu coba membeli HP dengan spek yang sudah tertera. Karena ya beberapa dari kita yang beli AC, apalagi yang awam itu nggak ngerti istilah BTU. Mungkin ada yang nggak terlalu ngeh dengan PK dan lain sebagainya. Apalagi dengan teknologi AC sekarang yang semakin canggih. Dan buat kamu yang mau beli AC inverter, ya ini justru yang lebih harus knowledge-nya lebih tinggi lagi ya. Soal AC, supaya AC inverter yang kamu beli itu bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Kenapa? Karena ya harga AC inverter itu nggak murah. Ya, sepengalaman ini sendiri yang ngincer AC, awalnya mungkin niatan untuk AC standar. Karena ngelihat fitur-fitur di AC inverter, salah satunya listrik yang beberapa dari teman sudah pakai itu lebih hemat listrik, tagihan listriknya nggak bengkak, tokennya nggak sering bunyi. Jadi akhirnya admin berencana beli AC inverter. Cuman AC inverter itu setelah admin tanya-tanya ke teknisi yang berada di sekitar, itu punya sedikit problem yang kalau misalkan kamu nggak awas bisa saja membuat AC inverter kamu umurnya nggak lama, bermasalah dan lain sebagainya. Maka dari itu memang ya ada beberapa langkah yang sebaiknya kamu lakukan sebelum membeli AC inverter. Mau merek apapun bebas. Cuman prakteknya pengalaman admin di AC inverter dari merek Daikin yang ukuran 3/4 PK. Oke, yang pertama, kalau kamu berencana ingin beli AC inverter, pastikan kamu sudah paham betul kalau tegangan listrik di rumah kamu itu stabil, atau di wilayah kamu deh, nggak jauh-jauh, mungkin di perumahan atau di wilayah kamu, di sekitar tempat tinggal kamu itu tahu kalau tegangan listrik di rumah itu stabil, nggak naik turun. Tandanya gimana? Ya sederhananya kalau kamu lihat lampu di malam hari itu kayak redup, terang, apalagi yang sering pemadaman listrik nggak kira-kira ya waktunya. Nah itu sebaiknya jangan beli AC inverter, atau lebih baiknya ya undur dulu waktu untuk beli AC inverter. Kenapa? Karena ya AC inverter itu kayak sedikit sensitif ya dengan tegangan listrik. Apalagi ya AC inverter itu dia punya mainboard yang walaupun memang untuk Daikin sendiri dia ada fitur super PCB, ya tetap aja lebih baik hindari. Kalaupun memang ngotot untuk beli AC inverter karena fiturnya tadi dan juga lebih hemat listrik, kamu bisa gunakan stabilizer yang kapasitasnya di 2000 ke atas ya, untuk rumah juga ya. Dan itu tentu akan melindungi AC dan seluruh perangkat elektronik kamu yang mana sensitif dengan tegangan listrik yang naik turun yang kita nggak tahu kapannya itu. Karena ya AC inverter tadi yang sensitif dengan tegangan listrik, kalau dipasangin stabilizer itu lumayan membantu ya, walaupun memang harga stabilizer itu nggak murah ya. Jadi ya kalau kamu mau beli AC inverter, sudah yakin tegangan listrik di rumah, di sekitar rumah kamu, di sekitar wilayah kamu itu stabil, ya monggo langsung beli AC inverter. Tapi kalau misalkan tegangan listriknya itu kadang naik kadang turun, apalagi sering mati lampu pemadaman listrik, ya sebaiknya sih yang standar aja itu sudah lebih baik, karena nggak terlalu banyak perbaikan juga kalau misalkan ada masalah. Karena itu tadi AC inverter punya mainboard, punya otak, jadi kalau misalkan bermasalah lumayan harga mainboardnya itu. Kalau yang standar itu admin lihat nggak ada mainboard, jadi kalau rusak mungkin di kapasitor atau kompresor atau mungkin sensor-sensor lain. Tapi kalau inverter kenanya mainboard itu biasanya ganti satu paket mainboardnya itu. Dan kalaupun bisa diservis, biasanya teknisi tertentu yang bisa menyervisnya. Yang kedua adalah peruntukan untuk AC inverter itu sendiri. Saran dari admin, kalau mau beli AC inverter, gunakanlah AC inverter itu di ruangan yang sering tertutup, atau ruangan tidur lah yang paling umumnya. Jangan pernah gunakan AC inverter di ruangan yang sering terbuka lalu lalang orang, semisal ruang tamu atau ruang keluarga. Karena ya cara kerja dari AC inverter itu adalah dengan ketika kita menyalakan
on di remote AC, itu AC inverter akan berusaha semaksimal mungkin mendinginkan ruangan. Ya ujung-ujungnya kompresor akan bekerja maksimal, kompresor berisik, listriknya naik, daya konsumsinya juga naik. Dan kalau misalkan ruangan itu nggak dingin-dingin karena ya dipasang di ruang tamu yang sering lalu lalang orang, pintu terbuka atau bahkan sampai jendela terbuka, ya membuat AC inverter kamu akan terus-terusan kerja maksimal. Jadi kalau mau beli AC inverter, ya taruh aja di ruang tidur, kamar tidur. Jangan pernah naruhnya itu di ruang tamu atau di ruang yang sering dilaluin orang. Ya memang peruntukannya untuk AC inverter itu lebih efisien, lebih baiknya ditaruh di kamar tidur atau di ruangan yang jarang dibuka. Kalau ditaruh di ruang tamu yang sering orang lewat, itu membuat umur dari AC inverter justru lebih pendek karena ya kompresor disuruh kerja maksimal terus. Sedangkan udara dingin nggak terperangkap di dalamnya. Jadi sensor mendapati kalau ruangan tersebut masih panas, harus didinginkan, belum sampai suhu, harus didinginkan, dan ujung-ujungnya ya tagihan listrik kamu naik, AC inverternya cepat rusak. Kemudian yang ketiga adalah soal PK dari AC ini sendiri. Ya, pemahaman untuk soal PK ini admin belum buatkan videonya ya, tapi admin akan coba contohkan aja secara umum. Seperti yang admin alami saat ini ketika admin beli AC inverter dari Daikin yang 3/4 PK. Dan kenapa harus 3/4 PK? Di ruangan yang berukuran 4x3. Padahal sebenarnya umumnya di perumahan ini, kalau untuk kamar tidur 4x3 setengah PK aja cukup. Dan kebanyakan ya pakainya setengah PK. Apalagi listriknya lebih hemat ya, setengah PK bisa di 350. Sedangkan yang 3/4 PK bisa di 550 sampai 650. Tentu ada alasannya karena tujuannya untuk membuat ruangan cepat dingin. Dan kembali lagi ke cara kerja dari AC inverter. Nah, saran admin kalau mau beli AC inverter, belilah PK-nya itu yang di atas rekomendasi. Misal, kamar ini 4x3, umumnya di perumahan ini pakainya yang setengah PK. Dan itu juga kebanyakan yang pakai AC standar. Tapi kalau inverter, usahakan untuk beli di atasnya satu tingkat, semisal 3/4 PK. Nggak perlu ya 1 PK ya, karena itu ketinggian, bisa sampai 1000 watt. Jadi beli aja yang di atasnya satu tingkat. Karena ya kinerja dari AC inverter tadi yang di awal dinyalakan itu dia benar-benar kerja maksimal. Kalau misalkan PK-nya itu pas-pasan dengan ruangan kamu, maka ya ujung-ujungnya AC akan lebih lama mendinginkan ruangan. Dan ujung-ujungnya kompresor kerja maksimal, listrik juga bakal naik. Jadi kalau misalkan PK-nya di atas yang sudah direkomendasikan, contohnya ini setengah PK, admin ambil yang 3/4, maka AC akan kerja maksimal. Tapi nggak butuh waktu lama untuk mendinginkan ruangan. Seperti ini, nyala aja 15-20 menit sudah dingin ruangan ini. Dan kompresor juga nggak ngoyo kerjanya. Padahal di luar itu posisinya panas terik ya. Jadi ya admin sarankan kalau mau beli AC inverter, beli yang PK-nya di atas rekomendasi. Kalau bingung nentuin PK, tanya aja ke sellernya. Mereka lebih paham soal PK karena ya pengalaman mereka lebih banyak. Kalau rekomendasinya setengah PK untuk ruangan sekian, ukuran sekian, kamu naikkan satu tingkat di atasnya. Nggak apa-apa, keluar biaya sedikit di atasnya. Karena melihat yang setengah PK dengan 3/4 dan 1 PK itu nggak terlampau jauh ya perbedaan harganya. Biasanya selisih 300.000 untuk setiap naik tingkat PK-nya. Yang umumnya ya untuk rumahan standar seperti ini ya 1 PK itu sudah ketinggian, 3/4 PK itu juga ketinggian. Tapi ya untuk inverter usahakan pakai yang di atas satu tingkat dari rekomendasi PK-nya. Nah, kalau sudah semua syarat tadi kamu penuhi untuk membeli AC inverter, ya tentunya dananya juga. Tentukan untuk merek. Ini lebih kepada trust ya, kepercayaan kamu pada sebuah brand. Bebas mau milih merek apapun. Paling mudah ya tinggal kamu lihat aja orang di sekitar kamu tuh pakai AC merek apa. Karena ya belajar dari pengalaman orang itu lebih baik. Jadi nggak perlu kamu alami, rusak dulu baru kamu yakin dengan merek tertentu. Kamu lihat aja orang di sekitar kamu lebih banyak pakai AC merek apa. Mungkin itu LG, mungkin itu Sharp, mungkin itu Daikin, atau mungkin merek lain semisal Gree dan lain sebagainya. Kamu lihat di sekitar rumah kamu mereka lebih banyak pakai AC merek apa. Tinggal tanya juga ke mereka gimana pengalamannya pakai AC merek tertentu. Kalau kamu struck dengan fiturnya,
dengan modelnya dan juga dengan ketahanannya bisa kamu pilih AC tersebut. Seperti admin yang pakai Daikin, ya karena tetangga admin pakai Daikin, kebanyakan dari teknisi AC yang admin temui juga ya rekomendasi Daikin, ya akhirnya admin pilih Daikin. Dan sejauh ini ya fine-fine aja, normal-normal aja, puas ngerasa pakai Daikin. Bukan endorse sih, cuman ini pengalaman aja buat kamu mungkin yang mau cari AC inverter. Poin yang terakhir, yang keberapa ya? Kelima mungkin ya, admin sudah nggak tahu lagi ini sudah poin keberapa. Ini sebenarnya harusnya ditaruh di awal. Kamu sebagai pembeli AC, apalagi AC inverter, harusnya sudah tahu ya dengan cara kerja dari AC inverter, mau merek apapun itu. Jadi ya beda dengan AC biasa yang kebanyakan pakai sensor, kapasitor di dalamnya, nggak terlalu banyak komponen. Sedangkan untuk AC inverter itu dia punya mainboard, jadi kalau bermasalah itu bahaya banget. Dan beberapa dari teknisi juga ketika admin coba jelaskan, ini AC inverter coba dipasang, dia bilang, oh ini inverter ya, ini hati-hati pakainya kalau misalkan dengan listrik di sini naik turun. Kalau misalkan bermasalah ini unitnya nggak bisa dikanibal antara outdoor dengan indoor, dan juga untuk perawatannya bisa lebih mahal dan lain sebagainya. Jadi kamu harus benar-benar paham soal unit yang kamu beli, entah itu mereknya, cara kerja dari inverter, sehingga kalau di masa mendatang nanti ketemu masalah untuk AC inverter kamu, jadi kamu lebih tahu. Jadi ya istilah sederhananya kamu harus banyak-banyak tahu tentang AC inverter, cara kerjanya dan lain sebagainya, fitur-fitur yang ada di AC inverter. Ya, AC inverter itu punya mainboard, jadi punya fitur yang lebih daripada AC standar. Jadi perlakukan sebaik mungkin supaya bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Ya, sebenarnya sederhana ya menggunakan AC inverter asal kamu tahu cara kerjanya dan juga cara memperlakukannya, dan rajin-rajin aja membersihkan AC. Itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini teman-teman kamu. See ya!